Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di tahun 2012, Republik Arab Mesir masih merasakan dampak dari revolusi keamanan yang terjadi pada 2010 yang menyebabkan runtuhnya seluruh aparat kepolisian. Kondisi ini berlangsung cukup lama, namun secara bertahap, kepolisian kembali pulih dan mulai mengendalikan negara. Pada masa itu, tidak jarang mereka menerima berbagai cacian dan serangan, karena penyelesaian masalah antar individu seringkali berujung pada tindakan kekerasan bahkan pembunuhan. Akibat kejadian tersebut, sehingga di tahun yang sama, keluarga besar Jabali tidak terlalu kaget ketika mendapat panggilan telepon dari menantu mereka yang bernama Hamdia yang melaporkan bahwa ada sekelompok orang menyerbu masuk ke apartemennya. Pelaku menyerang dan memukuli Ali suaminya hingga pingsan, serta memperkosa Hamdia hingga wanita itu juga jatuh pingsan sebelum akhirnya pelaku kabur dengan membawa semua perhiasan serta uang di rumah mereka. Kejadian tersebut berlangsung pada malam hari dan para pelaku meninggalkan rumah itu menjelang pagi hari. Ketika Hamdia tersadar, dia pun segera menghubungi keluarga Ali yang panggilan tersebut dijawab oleh Z yang merupakan abang tertua Ali. Saat ditanyai kondisi suaminya, wanita itu mengaku tidak tahu. Dia masih dalam kondisi terguncang sehingga sangat takut untuk memeriksa atau melakukan apapun. Mendengar hal ini, bersama dengan keluarganya, Z bergegas mendatangi rumah Hamdia. Namun setibanya di sana, sayangnya Ali sudah tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Hamdia saat itu menangis tanpa henti sambil meratap di samping tubuh sang suami. Mereka pun melaporkan hal ini pada polisi yang 10 menit kemudian tiba di TKP dan menutup semua akses di area bangunan apartemen tersebut. Namun setelah memeriksa, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa, yang artinya kemungkinan korban sendirilah yang membukakan pintu. Dan hal ini tentunya sangat tidak normal jika pasangan itu berani membukakan pintu di malam hari, terutama karena mereka tidak mengenal siapa tamunya dan tidak tahu apa tujuan mereka. Tetapi karena Ali diserang dan meninggal dalam kondisi sedang tidur, sehingga tidak mungkin jika dialah yang membukakan pintu. Namun juga tidak mungkin jika Hamdialah yang membukakan pintu, karena pria di daerah-daerah tersebut dikenal sangat pencemburu dan tidak akan membiarkan istrinya membukakan pintu untuk orang asing. Selama pemeriksaan berlangsung, sang detektif memperhatikan bahwa Hamdia terlihat bersikap acuh tak acuh. Di saat petugas memintanya untuk mendeskripsikan para pelaku, wanita itu justru bersikap ogah-ogahan. Sedangkan menurut para tetangga, di malam itu tidak satupun dari mereka yang mendengar adanya keributan, kegaduhan maupun suara teriakan. Namun yang paling aneh, wanita itu mengaku telah diperkaos dalam posisi berdiri. Keterangan itu tentunya sangat tidak masuk akal karena dalam kasus yang melibatkan pelecehan, biasanya korban akan dipaksa untuk berbaring dan bukannya gaya-gayaan seperti yang terjadi di film-film kakek Sugiono. Sang detektif yang meragukan ceritanya secara halus berusaha mengorek serta memancing keterangan. Namun Hamdia menjelaskan bahwa di malam itu dia diserang di bawah todongan senpi sehingga karena ketakutan dia hanya bisa mengikuti semua perintah para pelaku. Di saat itu dia juga diancam akan dihabisi jika berani bersuara atau berteriak minta tolong, dan hal inilah yang membuatnya sulit untuk mengingat para pelaku. Saat penyidik bertanya apakah ada orang yang dia curigai, wanita itu pun memberitahu bahwa sewaktu suaminya masih tinggal di Kairo, Ali pernah bermasalah dengan sekelompok orang-orang berbahaya di kota itu. Yang karena hal inilah, suaminya memutuskan meninggalkan Kairo dan kembali ke kampung halamannya yang berada di Minya. Keterangan ini didukung oleh keluarga Ali yang membenarkan adanya perselisihan tersebut saat Ali masih tinggal di Kairo. Karena orang-orang yang dimaksud memiliki identitas yang jelas, sehingga dengan mudah polisi menemukannya. Namun saat diinterogasi, tidak satupun yang terbukti terlibat karena tidak satupun dari mereka yang pernah meninggalkan Kairo. Selama penyidikan berjalan, polisi mulai menemukan jalan buntu. Selain di TKP tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat,
Hamdia juga kurang bekerja sama. Di saat hampir putus asa, tiba-tiba mereka menerima laporan baru dari forensik yang melakukan pemeriksaan fisik pada Hamdia. Saat itu dokter menyatakan jika di malam kejadian, Hamdia benar-benar telah melakukan kontak fisik. Namun jika melihat dari tubuhnya yang tidak terdapat tanda-tanda penyerangan atau kekerasan, sang dokter pun sangat yakin jika wanita itu tidak diperkaos, melainkan melakukan hubungan happy ending suka sama suka, tetapi bukan dengan suaminya. Pernyataan tersebut tentunya bertentangan dengan keterangan Hamdiah yang mengaku diperkaos beramai-ramai. Dan setelah beberapa pertimbangan, untuk sementara waktu, sang detektif memutuskan untuk tidak memberitahu Hamdiah tentang hasil pemeriksaan itu. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi kembali melakukan penyidikan awal dengan menanyai semua orang yang mengenal pasangan ini, baik di sekitar apartemen maupun di kampung halaman masing-masing. Walaupun mereka tidak menemukan hal yang janggal tentang Ali, tetapi saat berada di kampung Hamdia, polisi mendapat info bahwa sebelum menikah, wanita itu pernah berpacaran dengan seorang pria bernama Hamada. Hamada yang berusia 27 tahun merupakan teman dari salah seorang adiknya, dan Hamdia sering berkunjung ke rumah pemuda itu yang membuat warga desa merasa resah. Menurut orang-orang, sikap wanita itu sangat tidak lazim karena penduduk di sana masih sangat tabu dengan hal-hal seperti itu. Dan ketika keluarganya mengetahui tentang rumor tersebut, mereka pun mengurung sang putri untuk mencegahnya bertemu dengan Hamada, yang selang beberapa waktu kemudian, mereka pun menikahkan Hamdia dengan Ali yang bertujuan untuk menghilangkan rumor yang telah membuat aib dalam keluarga mereka. Dengan adanya informasi tersebut, alih-alih melakukan interogasi, polisi justru memutuskan untuk mengawasi secara diam-diam, yang dalam beberapa hari pengintaian, mereka berhasil mengikuti Hamada saat pria itu sedang pergi ke sebuah toko emas. Yang di sana dia menjual sebuah cincin yang sebelumnya diakui Hamdiah telah dirampok oleh para pelaku. Saat Hamada akan meninggalkan toko tersebut, beberapa orang petugas segera menangkapnya. Dan dalam interogasi, Hamada yang ketakutan perlahan mulai menceritakan segalanya. Dua tahun yang lalu Hamada berteman baik dengan salah satu saudari Hamdiah, yang dari gadis itulah dia dan Hamdiah saling mengenal. Sejak awal berkenalan, dia telah tertarik pada Hamdiah yang terkadang malu-malu kucing, namun di lain waktu tidak punya rasa malu. Di hari-hari berikutnya, tanpa diketahui oleh sang saudari, mereka pun mulai sering bertemu secara diam-diam. Yang awalnya hanya sekedar bertemu, pada akhirnya berakhir dengan saling ijib. Sehingga Hamdiah yang ketagihan dengan lintah gurun milik Hamada, dengan nekat hampir setiap hari mendatangi rumah pria itu. Sebagai seorang pejantan tangguh, Hamada dengan senang hati melayani permintaan Hamdiah yang bagaikan musafir kehausan di tengah bolong. Begitupun dengan Hamdiah yang awalnya merupakan gadis lugu polos tanpa dosa, seketika menjelma menjadi sangat ganas. Baginya tidak masalah kekurangan uang, asalkan tidak kekurangan asupan asmara. Selama hampir 2 tahun, mereka pun menikmati masa-masa indah dan Hamada berjanji akan menikahinya. Namun ketika pria itu datang menemui keluarga Hamdiah dengan maksud ingin melamar, keluarganya justru menolak dengan alasan materi, yang sejak saat itu Hamdiah pun dilarang untuk keluar rumah. Hamada hanyalah seorang pekerja biasa dengan gaji yang sangat kecil, dan keluarga Hamdiah yang tidak ingin putrinya hidup susah memutuskan untuk menikahkannya dengan Ali. Mereka memilih Ali bukan saja karena dianggap cocok dengan sang putri, tetapi karena pria itu bekerja dan tinggal di Kairo yang sangat jauh dari desa mereka, sehingga Ali tidak akan pernah mendengar tentang rumor Hamdiah dan Hamada. Tepat beberapa jam sebelum pernikahan dilangsungkan, Hamada yang hampir gila secara diam-diam datang dengan menyamar untuk menemui sang kekasih yang saat itu sedang make up di sebuah salon. Yang di sanalah dia mengetahui jika wanita itu masih mencintainya, dan mereka pun berjanji akan terus berhubungan sambil menunggu perkembangan berikutnya. Hamdiah yang seolah mendapatkan harapan baru, di awal-awal pernikahan berusaha keras untuk tidak melakukan happy ending. Namun dia beruntung karena Ali yang juga terpaksa menerima perjodohan tersebut,
sepertinya tidak berminat dengan tubuh indah istrinya. Selama sebulan penuh, dia sama sekali tidak pernah menyentuh Hamdia. Namun pada satu malam, tiba-tiba Ali menuntut haknya sebagai suami. Hamdia yang tidak punya pilihan, serta tidak memiliki alasan untuk menolak, dengan terpaksa melayani suaminya dengan memakai gaya ilmu gedebong pisang. Keesokan harinya dia pun menghubungi Hamada untuk memberitahu bahwa kesuciannya telah diambil oleh sang suami. Hamada yang merasa kesal tiba-tiba memberi saran agar dia menggunakan obat tidur demi menghindari ajakan berikutnya. Dan saran tersebut tentunya segera dilakukan oleh wanita itu yang secara rutin selalu memasukkan obat tidur ke dalam minuman Ali untuk memastikan pria itu tidak bisa lagi minta jatah. Ali yang dalam pekerjaannya bolak-balik ke Rominya saat itu akan menghabiskan waktu selama sebulan tanpa membawa sang istri dan hanya berada di Minya selama 5 hari untuk istirahat. Yang dalam waktu sebulan tersebut, Hamada dan Hamdia akan selalu bertemu untuk saling memadu kasih. Dan ketika Ali sedang libur selama 5 hari, akibat obat yang diberikan sang istri, maka setiap malamnya dia akan selalu tertidur tanpa sempat melakukan dan mengambil jatah bulanannya. Ketika Ali mulai merasa heran mengapa dia selalu tidur cepat, Hamdia berusaha meyakinkan bahwa hal tersebut akibat Ali yang terlalu lelah bekerja. Untuk sementara waktu semua berjalan sesuai harapan, namun ketika Ali memutuskan untuk pindah ke Minya, seketika Hamdia merasa kesal. Dan setelah 4 bulan menikah serta tinggal terpisah, mereka pun kembali tinggal bersama-sama. Yang setiap harinya, wanita itu akan mencekoki Ali dengan obat tidur yang kali ini juga dimasukkan ke dalam makanan. Dan setiap malamnya, Hamdia juga akan menghabiskan waktu bersama sang kekasih tanpa ada yang menghalangi. Hingga pada satu waktu, Hamdia yang benar-benar ingin terbebas mulai mengatur rencana untuk melenyapkan Ali. Hal ini tentunya didukung oleh Hamada yang sudah tidak sabar menunggu wanita itu menjadi janda. Dia ingin mereka bisa kembali menjalani hidup normal seperti pada pasangan lain. Dan satu-satunya cara hanyalah dengan melenyapkan Ali. Pada malam di hari kejadian, seperti biasa Ali kembali tertidur setelah minum secangkir teh hangat yang tentunya telah dicampur obat. Setelahnya Hamdia pun mengambil semua barang-barang pria itu, serta semua uang dan perhiasan yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ketika Hamada telah tiba, mereka pun mulai mencekik Ali menggunakan selembar kain hingga pria itu tewas di tempat. Dan setelahnya, dia memberikan kantong plastik tersebut pada Hamada agar disembunyikan di tempat aman yang tentunya dengan tujuan membuat kasus itu terlihat seperti perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Polisi pun segera menangkap Hamdia yang saat diinterogasi tidak bisa lagi berbohong. Namun anehnya, dia masih berusaha untuk membebaskan sang kekasih dengan mengaku bahwa pria itu tidak terlibat dalam kasus tersebut. Tetapi polisi tentu saja tidak bisa ditipu. Dan setelah menjalani masa persidangan yang cukup singkat, keduanya divonis dengan hukuman mati yang akan dilakukan dengan cara digantung.
Pada 13 Februari 2015 ketika hari menjelang sore, kepolisian Alkasas Mesir dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang di tubuhnya terdapat banyak bercak cairan merah. Sambil menangis dia melaporkan bahwa istri dan putranya telah tewas, sedangkan dua orang putrinya menghilang entah kemana. Menurutnya 2 jam yang lalu, mereka masih berbicara di telepon. Saat itu, istrinya sedang dalam perjalanan pulang setelah menjemput putri mereka dari sekolah. Ketika polisi berusaha menenangkan dan bertanya apakah ada orang yang dicurigainya, tanpa ragu dia menyebut nama seorang pemuda. Dia sangat yakin jika sang pemuda yang bernama Maher itu juga telah menculik kedua putrinya. Mendengar hal tersebut, polisi segera mengirim beberapa tim untuk mencari keberadaan Maher, dan pemuda itu ditemukan sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Pada awalnya dia menolak memberitahu di mana keberadaan dua sandera tersebut, tetapi setelah didesak, dia pun menunjukkan sebuah alamat yang merupakan tempat persembunyiannya. Namun dengan ditemukannya kedua gadis itu, polisi yang awalnya menduga jika kasus ini memiliki motif perampokan, seketika bergidik ngeri saat melakukan interogasi. Mumin yang berusia 45 tahun merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan dan istrinya Sihem adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka memiliki 3 orang anak. Si sulung ayah saat itu masih berusia 17 tahun dan sedang sekolah di sekolah umum dan perdagangan. Sedangkan putra kedua bernama Islam merupakan anak spesial berkebutuhan khusus dan si bungsu Janah yang masih berusia 6 tahun saat itu masih berada di bangku SD. Walaupun bukan orang kaya, tetapi Mumin dan Sihem selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang baik serta memberikan kehidupan yang terbaik. Setiap bulan Ramadan, keluarga mereka selalu pulang ke rumah orang tua Mumin untuk melakukan acara buka bersama. Dan setelahnya, ayah akan keluar untuk membeli beberapa pesanan. Saat itu ketika ayah sedang dalam perjalanan membeli camilan, dia bertemu dengan salah seorang kenalan yang bernama Hamzah. Saat itu Hamzah sedang bersama temannya yang bernama Maher. Pemuda tampan berusia 23 tahun itu bekerja sebagai asisten tukang jahit. Hamzah dan ayah pun saling bertegur sapa dan mengobrol cukup lama. Yang selama itu pula, Maher memperhatikan mereka dan mulai terpesona pada gadis itu. Setelah ayah berpamitan, Maher yang tertarik mulai menanyakan ayah pada Hamzah. Dia bahkan meminta nomor teleponnya yang tanpa pikir panjang diberikan oleh Hamzah. Sejak saat itu, Maher mulai menelpon ayah dan pada akhirnya mereka pun berpacaran. Hingga pada satu waktu, pemuda itu mengatakan keinginannya untuk melamar. Ayah yang merasa senang segera menyampaikan hal ini pada orang tuanya yang tentu saja ditolak oleh Mumin. Walaupun Maher mengetahui jika keluarga ayah tidak setuju, namun dia tetap membawa keluarganya untuk datang melamar. Sebelum kedatangan Maher, Mumin telah mencari tahu tentang pemuda itu. Dari orang-orang dia mengetahui bahwa Maher bukanlah anak baik-baik. Selain bermasalah dengan orang di sekitar, dia juga merupakan seorang pemakai narkoboy. Yang karena penasaran, Mumin bahkan secara diam-diam mendatangi wilayah rumahnya dan secara langsung melihat seperti apa kondisi kehidupan keluarga Maher. Maher dan adik laki-lakinya tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah yang kecil serta sempit. Keluarga mereka dalam kondisi keuangan yang sangat buruk serta memiliki banyak hutang. Maher yang hanya tamatan SMP bukanlah seorang pekerja keras. Dia selalu membuat masalah di tempat kerjanya sehingga sering berganti-ganti tempat kerja. Kenyataan ini tentunya akan sulit untuk diterima oleh setiap orang tua yang ingin putri mereka mendapatkan pasangan yang baik. Dan ketika Maher datang membawa keluarganya, pemuda itu dengan percaya diri menyatakan keinginannya untuk melamar. Seolah tidak realistis, dia justru ingin mengadakan pesta dan melaksanakan pernikahan di apartemen milik orang tuanya. Namun Mumin yang telah tahu siapa dan bagaimana kehidupan Maher, dengan cara halus serta sambil meminta maaf, tentunya menolak lamaran itu. Tetapi sayangnya, baik Maher maupun ayah sama-sama tidak setuju dengan keputusan itu, dan mereka pun mulai berpikir bahwa akan tetap menikah dengan cara apapun juga. Sehingga selama beberapa bulan ke depan,
pemuda itu berkali-kali menemui Mumin yang bertujuan untuk melamar dan berkali-kali pula mendapatkan penolakan. Ayah yang merasa kesal kali ini mengadu pada paman bibi serta kerabat lainnya dan meminta mereka untuk membujuk orang tuanya. Namun tidak satupun dari mereka yang bersedia membantu, karena menurut paman dan bibinya, mereka tidak memiliki wewenang untuk pernikahan ayah. Dan hanya Mumin serta si Hemlah yang paling tahu apa yang terbaik untuk putri mereka. Dengan semua masalah yang ada, walaupun telah ditentang, tetapi keduanya masih tetap berhubungan. Hingga pada satu hari, tepat di tengah malam di saat keluarganya telah tertidur, secara diam-diam ayah kabur dari rumah dengan membawa barang-barang pribadinya. Dia pergi bersama Maher dan menyewa sebuah apartemen di daerah Esbet Alnal, di mana mereka berencana untuk kawin lari dan hidup bahagia selamanya. Ketika keluarga ayah mengetahui putrinya telah hilang, mereka pun mulai menggila, terutama di saat bersamaan Islam jatuh sakit akibat kehilangan sang kakak. Setelah mencari kemana-mana, Mumin pun menyadari jika kemungkinan besar sang putri telah melarikan diri bersama Maher. Selama 3 hari Mumin menghubungi pemuda itu dan berusaha meyakinkan agar mengembalikan ayah karena Islam yang sedang sakit selalu menanyakan di mana keberadaan sang kakak. Mereka bahkan harus memohon serta mengajaknya untuk bertemu, yang permintaan tersebut disetujui oleh Maher dengan syarat Mumin harus merestui pernikahan mereka. Tetapi setelah mengembalikan ayah, pemuda itu pun merasa kecewa ketika menyadari jika Mumin hanya mempermainkannya. Dengan kesal dia pun mengancam akan menikahi ayah, sekalipun tanpa restu dari kedua orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, Mumin menerima peringatan serta ancaman dari Maher yang mengklaim memiliki foto dan video nakal ayah yang akan dipostingnya di internet. Mumin pun segera melaporkan Maher pada polisi dengan tuduhan penculikan dan pemerasan, yang setelahnya Maher pun ditangkap dan diminta membuat surat perjanjian agar tidak mengganggu keluarga Mumin serta meninggalkan ayah. Sejak saat itu, seluruh keluarga Mumin memutuskan kontak dengan Maher dan menjadi lebih protektif terhadap ayah dengan mengambil kunci rumah dan ponselnya. Setiap hari ibunya akan mengantar jemput dari sekolah dan dia tidak diizinkan keluar rumah sendirian serta harus selalu ditemani oleh sang ibu. Mumin bahkan memutuskan akan menikahkan putri mereka dengan pria lain yang bertujuan agar ayah bisa melupakan Maher. Mereka pun menjodohkannya dengan seorang pria baik-baik yang selang beberapa waktu setelahnya keduanya segera bertunangan. Maher yang mengetahui hal itu tentu saja merasa cemburu dan bertekad akan kembali merebut kekasihnya. Untuk menjalankan rencananya, dia pun mulai menelpon toko kelontong milik keluarga ayah dan mengancam akan menyebarkan foto-foto gadis itu. Dan karena hal ini, pada akhirnya hubungan pertunangan ayah menjadi sulit dan tunangannya perlahan mulai menjauh. Berhasil dengan rencana pertama, dengan bantuan ayah mereka pun mengatur langkah selanjutnya. Saat itu, Maher berencana akan menggunakan obat tidur yang akan dimasukkan ayah ke dalam makanan serta minuman. Setelahnya gadis itu akan membuat kesan bahwa seolah-olah telah terjadi kebocoran gas. Tetapi karena ayah tidak sanggup melakukannya, pada akhirnya rencana itu pun dibatalkan. Mereka pun membuat rencana baru, yang kali ini ayah memberi Maher duplikat kunci rumahnya agar pemuda itu bisa masuk dengan mudah di saat ibunya sedang menjemput ayah di sekolah. Pada hari yang telah ditentukan, ayah yang saat itu sedang menunggu jemputan ibunya meminjam ponsel milik temannya yang bernama Amira. Dia pun menelpon ayahnya dan berpura-pura menanyakan sang ibu dengan tujuan untuk memastikan jika saat itu ayahnya sedang berada di kantor. Setelah mengetahui bahwa ayahnya masih di kantor dan ibunya sedang dalam perjalanan menjemput ayah, gadis itu pun menghubungi Maher serta menyuruhnya untuk segera ke rumah sebelum dia dan ibunya pulang dari sekolah. Maher yang mendapatkan lampu hijau bergegas masuk menggunakan kunci duplikat dan menemukan Islam yang sedang nonton TV. Saat melihat Maher, bocah itu terlihat sangat ketakutan. Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, Maher pun menghabisinya hingga tewas di tempat. Di saat bersamaan, tiba-tiba Jana masuk ke ruangan itu. Namun Maher yang awalnya ingin menghabisinya, tiba-tiba membatalkan niatnya karena merasa tidak tega.
Agar bocah itu tidak membuat keributan, dia pun membawanya ke dapur bersama dengan jasad Islam. Sambil menunggu kepulangan ayah, Maher membersihkan cairan noda merah yang ada di ruangan TV. 15 menit kemudian ketika ayah dan ibunya pulang, si Hem yang merasakan firasat buruk berbisik pada putrinya jika sepertinya ada orang yang menyusup masuk rumah mereka. Tetapi sayangnya, tepat di saat bersamaan, tiba-tiba Maher muncul dan mengejarnya. Si Hem yang kaget dengan cepat meraih tangan putrinya untuk menyelamatkan diri. Namun ayah justru menendang kaki ibunya yang membuat si Hem terjatuh. Agar sang ibu tidak berteriak, ayah membungkam mulutnya dengan tangan dan di saat itu pula lah Maher menikamnya berkali-kali hingga si Hem tewas di tempat. Beberapa orang tetangga yang mendengar suara keributan saat itu mulai berdatangan dan bertanya apa yang terjadi. Dan dari balik pintu, ayah pun berbohong dengan mengatakan tidak terjadi apa-apa. Maher yang saat itu mulai merasa takut, mengajak ayah untuk segera meninggalkan tempat itu. Sebelum mereka pergi, keduanya mengambil uang serta barang berharga. Dan agar tidak ada yang bersaksi, Maher juga membawa Jannah bersama mereka ke sebuah apartemen yang berada di daerah Syracuse. Mumin yang pulang sejam kemudian sangat syok melihat istrinya yang bergelimang cairan merah. Sambil menangis, pria itu pun mencari di mana keberadaan anak-anaknya, namun hanya menemukan Islam yang telah kaku di dapur. Ketika tidak berhasil menemukan ayah dan Jannah, dia pun segera ke kantor polisi untuk melapor. Setibanya di sana, Mumin menyatakan kecurigaannya pada Maher sehingga sang detektif membagi beberapa kelompok polisi yang masing-masing bertugas mendatangi TKP serta mencari keberadaan Maher. Pemuda itu berhasil ditemukan di rumahnya bersama dengan barang bukti berupa sajam, emas, dan uang sejumlah 15 juta. Dalam interogasi, dia mengaku dan memberitahukan di mana keberadaan ayah serta Jannah yang segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat itu ayah mengaku hal ini terjadi karena orang tuanya tidak mengizinkan mereka menikah. Sehingga agar tidak ada yang menghalangi, mereka pun memutuskan untuk melenyapkan orang tua ayah. Dan dalam prosesnya, mereka juga mencuri uang yang nantinya akan digunakan untuk biaya pernikahan serta modal usaha. Dalam masa-masa penahanan di kantor polisi, Mumin yang awalnya selalu rutin datang untuk membawakan makanan serta kebutuhan sang putri, seketika berubah ketika mendengar pengakuan tersebut. Dia yang tadinya mengira jika ayah tidak terlibat dalam pembunuhan, sama sekali tidak menyangka jika putrinya tega melakukan hal sekeji itu. Sejak saat itu, dia pun berhenti menemui ayah, yang pada orang-orang dia mengaku hanya memiliki 2 orang anak yang bernama Islam dan Jannah. Pria malang itu tidak pernah lagi menganggap ayah sebagai putrinya dan baginya ayah sudah lama mati. Persidangan kasus ini dilakukan dengan sangat cepat dan karena ayah masih di bawah umur, dia hanya divonis 15 tahun penjara, sedangkan Maher dijatuhi vonis hukuman mati dengan cara digantung. Dan setelah kejadian tersebut, Jannah yang menyaksikan abang dan ibunya tewas hingga saat ini masih mengalami trauma yang mendalam.